Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini adalah bulan yang luar biasa bagi saya. Karena kemarin Pastor Fani bikin kejutan buat saya. Ulang tahun saya dirayakan di Sinode. Aduh, tapi terima kasih juga kepada jemaat yang beberapa jemaat yang sangat memperhatikan saya gitu ya. Sampai outfit saya ini punya yang dikasih jemaat Bapak Ibu. Waktu ulang tahun saya kemarin. Nah, bulan ini kita akan mulai melangkah kepada satu tema yang luar biasa. Yang sangat aktual, sangat kita temui setiap hari, yaitu tentang keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Nah, kalau kita bicara masalah keluarga, sebenarnya di Alkitab itu banyak sekali hal tentang keluarga. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu, ketika kita membayangkan keluarga kita, sebenarnya itu sama seperti kita membayangkan Allah. Itu ya, Allah kita itu kita percaya. Surabaya City Blessing percaya bahwa Allah kita itu adalah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita percaya itu. Nah, karena ini penggambaran juga di keluarga juga. Di keluarga itu kalau Bapak Ibu pernah menikah, yang keluarga yang berkeluarga yang pernah menikah atau dinikahkan di sini, selalu kita kasih sebuah pengetahuan firman bahwa kalau keluarga Kristen dengan yang nggak Kristen itu bedanya apa sih Pastor? Kalau orang nggak Kristen, nggak percaya Yesus, keluarganya itu adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, ketemu begitu. Tapi kalau di Kristen nggak Bapak Ibu. Di Kristen itu adalah laki, perempuan, tapi di tengah-tengahnya ada Tuhan. Jadi ada 3 pihak. Cocokkan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itulah di keluarga Kristen itu tidak dimungkinkan orang untuk kawin double. Itu ya, yang berpikiran untuk kawin double, tidak boleh. Karena memang kita percaya Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Di pernikahan juga seperti itu. Nah, keluarga itu adalah gambaran betapa Allah kita itu luar biasa. Karena walaupun Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka satu hakikat. Sama seperti keluarga. Laki, perempuan, bapak, ibu, dan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Mereka satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Mengapa demikian? Itu bukan Kristen sok-sokan. Oh Kristen ini sok-sokan orang tidak boleh bercerai. Bukan. Masalahnya adalah prinsipnya ketika ayah dan ibu mereka menjadi satu daging, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, di tengah-tengahnya ada Allah. Kalau satu berpisah, kan bukan berarti terus kemudian pisah. Kan ada Allahnya di situ. Sudah dipersatukan Allah. Jadi kalau kita sebenarnya ketika kita melakukan perceraian, itu sama saja kita sedang menjauhkan diri dari Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa keluarga itu menjadi penting di dalam firman Tuhan. Semua cerita di dalam Alkitab itu banyak sekali menceritakan tentang keluarga. Makanya nanti 1 bulan ini Bapak Ibu akan banyak belajar, juga mungkin banyak mendengar kesaksian tentang bagaimana berkeluarga yang baik dan benar. Tapi hari ini kita akan dasari pengertian kita tentang keluarga itu dari firman Tuhan yang akan kita perhatikan bersama-sama, yaitu Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, kita akan belajar dari kisah keluarga Obed-Edom. Saya mohon maaf, saya nanti kadang-kala turun, kadang-kala naik gitu ya. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, nanti kameranya ngikut saya. Karena saya supaya lebih dekat Bapak Ibu. Keluarga Obed-Edom ini banyak orang berpikir itu hanya cerita untuk pribadi. Oh, supaya kita bisa menghadirkan Tuhan. Enggak. Sebenarnya ini cerita tentang keluarga. Mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Next. Ini kita ini dulu, skip dulu, nanti balik ke sini. Langsung. Next. Nah, ini. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ketika Tuhan memberkati Bapak Ibu, sebenarnya berkat Tuhan itu bukan ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? What is the meaning of ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Maafkan saya. Wong Jawa ya gini nih. Tiba-tiba kemudian datang pada seseorang. Tidak. Itu ada mekanismenya. Karena berkat Tuhan itu, ya, seperti yang dikatakan oleh sebuah lagu yang mengambil dari firman Tuhan. Urapan di kepala Harun. Yang
Kejanggu dan jubahnya turun seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan apa? Agar berkat-berkat dicurahkan. Nah, itu di mana itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang diperintahkan Tuhan untuk dicurahkan kepada kita? Lagunya pertama gimana? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya apa? Iman. That's right. Ada sebuah persatuan di keluarga pun itu seperti itu. Sama seperti ayat di firman Tuhan ini katakan di 2 Samuel 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nanti akan saya ceritakan latar belakangnya ayat ini. Tapi terlebih dahulu kita mau membaca ayat ini. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan baik-baik kata seisi rumahnya. Ayat ini saya ambil dari 2 Samuel 6. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada kisah yang sama dan ini merujuk kepada orang yang sama. Yaitu di Tawarikh. Next. Nah ini bandingkan. Ini ayat ini saya ambil dari Tawarikh. Ceritanya sama persis. Ayatnya juga sama. Dan Alkitab secara luar biasa menulis sama. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati siapa Bapak Ibu? Keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ini tadi bandingkan ya ayat yang 11. Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi cerita tentang Obed-Edom ini bukan berbicara kepada satu pribadi. Bukan berkat Tuhan kepada satu pribadi, satu orang. Tetapi berkat kepada keluarga. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Obed-Edom, sekali lagi saya tegaskan, Obed-Edom itu bercerita mengenai masalah keluarga. Nah sekarang mari kita lihat, apa yang terjadi dengan cerita Obed-Edom ini. Balikkan lagi ke gambar-gambar tadi. Nah ini adalah tabut Tuhan atau tabut perjanjian, the Ark of Covenant. Itu ya, ini biasanya pada masa dulu ketika zaman bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir dan di situ Tuhan memberikan perintah supaya mereka membangun kemah suci, maka tabut Tuhan ini dibuat. Isinya di dalam tabut perjanjian atau tabut Tuhan ini adalah tongkatnya Harun yang bertunas. Kemudian ada 10 perintah Allah atau 10 firman Allah yang tertulis di dalam 2 loh batu. Dan kemudian ada mana, itu roti mana sebagai peringatan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah tabut perjanjian ini, tabut Tuhan ini ketika bangsa Israel lagi jalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di padang gurun mereka harus mendirikan kemah. Di kemah itulah tabut perjanjian itu diletakkan di ruang Maha Kudus sebagai simbol bahwa Tuhan hadir di sana. Itu. Jadi Tuhan memang tidak bisa berhubungan dengan bangsa Israel secara langsung karena masalahnya manusia itu berdosa. Karena dosa manusia itulah makanya Tuhan akhirnya membuat sebuah simbol. Simbol bahwa aku ada di sana, aku menyertai bangsa Israel dengan cara bangsa Israel diminta untuk membuat tabut perjanjian. Artinya dengan kata lain sederhananya, kehadiran Tuhan itu disimbolkan dengan tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian bukan Tuhan. Dia tidak boleh disembah. Dia hanya simbol aja bahwa Tuhan itu ada. Ketika orang itu memperlakukan tabut perjanjian, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Nggak boleh sembarangan. Tuhan sudah menetapkan ketika di padang gurun pada saat itu. Tabut perjanjian itu harus
dihormati sebagaimana engkau menghormati Allah. Caranya sudah dikasih tahu. Tidak boleh dipegang, tidak boleh diangkut oleh apapun, hanya orang Lewi yang boleh mengangkut dengan caranya Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan sudah menetapkan itu. Masalahnya adalah sekitar tahun 500-an, ya 570-an itu, bangsa Israel itu kalah oleh bangsa Babel. Tabut Tuhan ini hilang. Itu. Hilang. Sampai sekarang gak pernah ditemukan. Loh, berarti Tuhan tidak ada di sana? Bukan. Tabut Tuhan ini sekarang, ya simbol tabut Tuhan ini sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Dan sekarang diganti dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Itu Bapak Ibu. Nangkep ya? Ini ya hubungannya ya. Kenapa sekarang pastor gak ada tabut Tuhan, gak ditemukan? Gak ada. Sampai sekarang gak pernah ditemukan, dicari, sampai digali. Saya sudah melihat filmnya di National Geographic itu, digali sampai kedalaman 53 meter ya gak ditemukan. Katanya ada di bawahnya salib Tuhan Yesus di Golgota. Itu cerita hoak, itu gak ditemukan. Mengapa? Karena tabut Tuhan sekarang ada di dalam hati Bapak Ibu. Tuhan Yesus lah yang tinggal di sana. Nangkep ya? Nah, pada saat cerita itu kita kembali ke masa bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini ketika berperang pada zaman Daud, zaman Saul, dia berperang lawan orang Filistin, kalah ceritanya. Ceritanya mereka kalah. Nah, kemudian akhirnya tabutnya sama orang Filistin itu diangkut ke kotanya orang Filistin. Itu. Karena orang Filistin yakin orang Israel itu kalau tabutnya diambil pasti kemudian perangnya kalahan. Itu. Maka tabutnya dipindah. Masalahnya adalah tabut perjanjian Tuhan itu bukan merupakan sesuatu yang harus disembah. Itu adalah simbol bahwa Tuhan ada di sana. Nah, ketika Tuhan itu kemudian dibawa ke Filistin dan dicampur oleh dewa-dewanya orang Filistin, itu yang jadi masalah. Ceritanya kalau Bapak Ibu lihat membacanya di Alkitab, kalau rajin membaca perjanjian lama, itu pertama diletakkan di sebelahnya Dewa Dagon, itu sebelahnya. Besoknya Dewa Dagonnya jatuh, dibangunkan lagi, ditegakkan lagi. Besoknya lagi Dewa Dagonnya jatuh, tangannya putus. Lama-lama orang Filistin ngeri sendiri, wedi. Loh, kok bisa ya Dewa Dagon yang segitu gede, patung Dewa Dagon bisa jatuh hanya gara-gara tabut ini. Maka dipindahkan ke kota yang lain. Harapannya kan gak ada Dewa Dagonnya. Masalahnya ketika tabut itu ditaruh di tempatnya orang Filistin di kota yang lain, maka seluruh kota itu mengalami sakit yang gak bisa disembuhkan. Itu. Jadi akhirnya orang Filistin itu, wah gara-gara tabut Tuhan ini, maka akhirnya kami semuanya ngalami kesengsaraan. Akhirnya sama orang Filistin, tabutnya itu ditaruh di lembunya dilepaskan, disuruh lari, pokoknya pergi kemana, pokoknya jangan ke tanahnya orang Filistin. Akhirnya lembu dengan membawa tabut perjanjian itu masuk ke tanahnya orang Israel. Dan ketemulah rumah Abinadab. Katakan sama-sama Abinadab. Di situ. Ini saya kayak dongeng ya ini ya. Ya anggap aja dongeng itulah. Mosok nggak pernah didongengi. Di rumahnya Abinadab, tabut itu ditaruh di sana. Itu. Nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi, aman, tentram, gitu. Nah, masalahnya adalah Daud di kota Yerusalem sebagai raja ingin memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Rumahnya Abinadab itu sekitar 15 kilo dari Yerusalem. Maka tabut itu diambil. Nah, cuma karena rentan waktu antara zaman tabut perjanjian itu diambil sama orang Filistin dengan Daud yang kemudian meminta untuk diambil tabut perjanjiannya, itu jaraknya 20 tahun. 20 tahun itu lama Pak Bu. Sehingga Daud itu entah lupa, entah melupakan bagaimana caranya membawa tabut itu dengan cara Tuhan. Lupa. Dia mengira membawa tabut itu yang paling penting kita seneng-seneng, sukacita soalnya tabut Tuhan sudah balik ke Yerusalem. Maka dibuatlah kereta yang baru.
lembunya juga baru dinaikkan di sana. Gitu. Daud berpikir tentunya kalau dibawa sama kereta yang baru, lembu yang baru, ini akan menyenangkan. Tuhan disenangkan. Maka jalanlah mereka sampai ke daerah dekat pengirian atau dekat penggilingan gandum gitu ya, pengirian tempat gandum itu, tiba-tiba lembunya meluncur. Anak Abinadab yang bernama Usa berusaha untuk menahan supaya tabutnya jangan jatuh ke tanah. Ini dibawa. Apa yang terjadi dengan Usa? Disambar petir gitu. Kayak kesetrum, mati. Gitu. Daud ngamuk sama Tuhan. Maka dia berkata, kok bisa sih Tuhan? Bukankah aku punya itikat baik, punya keinginan baik untuk membawa tabut ini ke Yerusalem? Caranya juga udah bener loh. Tak kasih lembu yang paling baik. Tapi kenapa usahanya gara-gara megang? Itu pun megang gara-gara supaya tabutnya jangan jatuh. Kok Tuhan hukum sampai mati seperti ini? Mengenaskan matinya. Itu. Maka tempat itu dikasih nama Peres Usa. Itu Peres Usa itu artinya adalah Usa yang mengenaskan gitu kira-kira ya, mengenaskan hidupnya gitu. Oke. Karena Daud takut, nah tadi ceritanya yang kita baca, maka ini dititipkan kepada rumah seseorang yang namanya Obed Edom. Tapi ada masalah Bapak Ibu. Mari kita lihat masalahnya apa. Coba next dulu. Next ayatnya. Nah ini masalahnya. Disebutkan berkali-kali Obed Edom itu orang Gad. Gad itu berasal dari daerah Filistin. Tadi Abinadab orang Lewi dikasih tabut perjanjian, nggak ada apa-apa. Ini apalagi ditaruh di tempatnya orang Gad, orang Filistin. Sebenarnya Daud pun ngeper karena ternyata tabut perjanjian ini tidak mudah dijinakkan. Karena ketakutan maka ditaruhlah di rumahnya orang Filistin, si Obed Edom. Tapi Daud keliru perkiraannya. Obed Edom ternyata orang yang sangat menghormati Tuhan Israel. Dia dan seluruh isi rumahnya, next balik lagi ke gambar tadi. Nah, ini dia dan seluruh isi rumahnya sangat menghormati Tuhan Israel. Dia letakkan tabut itu di tempat terhormat. Dia bilang kepada seluruh keluarga, Tuhannya Israel ada di sini. Maka kita harus menghormati keberadaan Tuhan Israel di sini. Saudara bisa membayangkan hatinya keluarganya Obed Edom enggak? Pasti keluarga Obed Edom pertama takut dulu. Mengapa? Karena dia pasti sudah mendengar kabar dari sesama orang Filistin. Bahwa ketika ditaruh di kuil Dagon, Dagonnya jatuh. Dipindahkan ke kotanya orang Filistin yang lain. Akhirnya kota itu mengalami sampar yang penyakitnya nggak sembuh-sembuh. 7 bulan mereka mengalami seperti itu. Sekarang dipindah ke rumahnya Obed Edom. Saudara kalau saya jadi anaknya mungkin, Pak, mbok ya ojo apa-apa. Bawaan aja taruh di luar aja. Ini ngeri nih kalau kena ini. Gitu. Tapi tidak dengan Obed Edom. Obed Edom bilang seperti ini Tuhan Israel adalah Tuhan yang luar biasa. Kita harus menghormati Tuhan orang Israel. Dan pada saat itu saya percaya. Obed Edom seperti itu karena Obed Edom tahu bahwa Tuhannya Israel, Yahweh Elohim Yahweh adalah Allah yang hidup. Maka dia tempatkan tabut itu di tempat terhormat. Dia dan seluruh isi keluarganya sangat menghormati kehadiran tabut itu di sini. 3 bulan lamanya tabut itu ada di rumahnya Obed Edom. Dan Alkitab menulis, apa yang kata Alkitab? Next, ayo. Coba lagi, nggak apa-apa ini bolak-balik terus ya. Next, nah. 3 bulan lamanya, ayat yang ke-11, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan apa saudara? Tuhan memberkati, sekali lagi Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Sesuatu yang tidak disangka oleh Daud.
Dia mengira bahwa tabut itu membawa malapetaka. Nggak bisa dibawa, nggak bisa dijinakkan. Ternyata ketika di rumah Obed-Edom, tabut itu memberkati keluarga itu luar biasa. Dan berkat itu turunnya kepada keluarga. Mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena Obed-Edom menghadirkan tabut Tuhan itu. Welcome sama tabut Tuhan itu di rumahnya. Yang kedua, dia menghormati tabut Tuhan itu yang ada di rumahnya. Sejak saat itu, maka Daud belajar dari Obed-Edom. Kenapa sampai tabut Tuhan itu di sini bisa memberkati? Obed-Edom berkata, dengarlah firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan setelah itu tabut itu dibawa ke Yerusalem. Caranya sekarang beda. Diangkut oleh orang-orang Lewi. Persis seperti kata firman Tuhan. Setiap kali 6 langkah disembelih 2 lembu. 1 lembunya, 1 anaknya. 6 langkah disembelih lagi. Jarak antara rumah Obed-Edom dengan Yerusalem diperkirakan sekitar 7 sampai 9 kilometer. Artinya di sini sampai, kalau di sini kira-kira sampai kebun binatang gitu. Setiap 6 langkah disembelih 2 lembu. 6 langkah disembelih 2 lembu. Mengapa demikian? Karena Daud gak mau salah. Di sini pengorbanan Tuhan Yesus baru kita bisa lihat. Cerita ini adalah cerita lambang pengorbanan Yesus. Mengapa? Bapak Ibu, tabut Tuhan yang saya cerita tadi, itu lambang keberadaan Yesus. Hadirat Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Dan kalau Daud harus menyembelih lembu 2 kali, setiap kali 6 langkah. Bagi kita orang percaya, kita nggak perlu nyembelih domba. Karena Yesus sebagai anak domba Allah sudah disalib. Menebus seluruh dosa kita. Artinya kesempatan Bapak Ibu sangat terbuka untuk menjadi orang yang diberkati seperti Obed-Edom. Kalau saya bicara masalah berkat, jangan pernah membayangkan berkat itu hanya duit. Hanya kekayaan, no. Banyak berkat itu. Berkat bicara masalah kesehatan. Berkat juga bicara masalah bagaimana kita bisa mampu mengatasi masalah. Itu berkat. Tahun ini masih ada yang ingat nggak misi gereja, misi City Blessing, tagline-nya City Blessing, temanya City Blessing tahun ini ada yang ingat apa? Masa menuai. Tahun ini masa menuai. Saya nggak mau ngomong tahun depan, ntar aja. Nanti Pastor Fani itu yang bilang. Masa menuai artinya adalah tahun ini adalah kesempatan buat keluarga-keluarga. Bapak Ibu semuanya untuk menuai banyak hal. Seperti yang firman Tuhan katakan. Pasti Tuhan akan memberkati keluarga kita. Asal datangkan tabut Tuhan itu ke dalam keluarga kita. Gara-gara cerita Obed-Edom ini, Daud akhirnya bisa membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Itu. Artinya saya mau bilang gini Bapak Ibu. Sorry ya, saya turun. Banyak orang Kristen merasa bahwa yang penting saya sudah Kristen, ke gereja, maka semua masalah beres. Oh enggak seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson. Tuhan itu hendak mendidik kita, mendidik Bapak Ibu, keluarga kita itu untuk kita menang terhadap semua masalah asal kita hadirkan Tuhan di sana. Kehadiran Tuhan itu di sana penting. Bukan cuma kita melakukan ritual seperti bangsa Israel. Bangsa Israel kan gitu tadi tuh. Kelihatannya menghormati tabut Tuhan tuh. Dibawa pakai lembu yang baru. Dibawa pakai kereta yang baru. Mereka berharap Tuhan bisa disenangkan dengan itu. Enggak bisa Pak, enggak bisa Bu. Emang Tuhan bisa disogok pakai uang persembahan, uang perpuluhan. Saya udah ngasih persembahan tuh pastor, ngasih perpuluhan banyak. Enggak bisa, bukan itu. Tuhan enggak butuh itu semua Pak, Bu. Makanya kenapa di gereja ini Surabaya City Blessing, Bapak Ibu udah enggak pernah ditodong lagi sama kolektor kan? Enggak pernah loh kolektor gitu, ayo Pak kolektor, bayar. Enggak pernah, karena kantong kolektor itu biasanya ditakuti sama iblis. Iblis lebih takut kantong kolektor daripada Alkitab. Karena banyak beberapa orang begitu kantong kolektor beredar, dia sudah pulang duluan. Gitu.
Gereja ini nggak pernah kayak gitu Pak, Bu. Gereja ini mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Surabaya City Blessing mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bahwa apa yang kita miliki itu semuanya miliknya Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu mengembalikan, ya, saya pakai istilah mengembalikan ya, bukan memberi. Karena kalau kita memberi seolah-olah kita yang berkontribusi. Mengembalikan itu miliknya Tuhan. Kembalikan miliknya Tuhan, gitu. Nah ini bicara masalah kehadiran Tuhan. Jadi bukan masalah aku sudah ngasih gereja loh banyak loh. Oh enggak kayak gitu. Tuhan bisa memelihara gereja Surabaya City Blessing dengan berbagai macam cara Pak. Bu, termasuk lewat Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah yang saya mau kasih tahu, yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu. Coba kita kembali lagi melihat keluarga kita. Itu. Surabaya City Blessing, gereja kita, mengajarkan bukan hanya supaya kita hebat dalam dunia pelayanan saja. No, Bapak Ibu harus jadi orang hebat di keluarga masing-masing. Jadi berkat di keluarga masing-masing. Caranya kita belajar dari peristiwanya Obed Edom ini. Next, lanjut. Yuk. Ini sudah, lanjut. Bagaimana caranya supaya keluarga kita diberkati? Cerita Obed Edom ini mengajarkan dua hal penting. Yang pertama, hadirkan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Saya senang dengan lagu hari ini. Saya nggak janjian sama Pak Verdi, saya nggak janjian sama Pak Michael. Dikatakan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kalau Bapak Ibu di tempat ini mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita semuanya. Tuhannya Bapak Ibu. Jadikan dia Raja. Apa itu? Penguasa dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu, ketika keluarganya Bapak Ibu. Keluarga itu bukan berarti di sini itu hanya orang yang suami istri ya. No. Di sini juga ada beberapa ibu-ibu janda. Ada beberapa bapak-bapak yang sudah ditinggal sama istrinya. Itu adalah keluarga di sekitar kita. Cucu kita, ponakan kita yang ada di sana. Itu keluarga kita. Hadirkan Yesus sebagai Tuhan. Artinya orang yang memerintah keluarga kita. Bukan kita ini yang merasa hebat. Bisa ngatur keluarga kita. Istri kita kontrol demikian rupa. Kalau nggak nurut hajar. Bias gitu. Bapak-bapak. Seringkali ibu ngeselin kan ya. Banyak ngomong gini kan. Kita kadang-kadang emosi. Itu tetapi firman Tuhan hari ini berkata. Hadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Mengapa? Karena kalau kita mulai emosi lihat. Siapa yang seharusnya memimpin keluarga kita? Not us, bukan kita. Tapi Yesus. Caranya gimana? Caranya gimana pastor supaya Yesus memimpin keluarga kita? Gak ada cara lain. Belajar firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel sampai gak tahu bagaimana membawa tabut dengan benar. Mereka mengira-ira sendiri, oh bawa tabut itu dibuatin kereta yang baru. Dibawain kereta yang baru, Tuhan pasti senang. Itu orang gak pernah belajar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka. Bagaimana caranya memperlakukan tabut perjanjian. Sehingga tidak ada orang yang ceroboh seperti Usa. Yang kemudian dengan seenaknya, maksudnya baik. Mau menolong Tuhan. Dipegangi supaya gak jatuh, tapi itu salah. Terkadang kita itu mau terlihat baik di depan orang Pak, Bu. Mau terlihat baik cuman di gereja tok. Tapi setelah pulang dari gereja, wes buyar terusan. Mabuk lagi, mesuh lagi, ngamuk lagi, ngejak gegeran maneh. Kita seolah-olah jadi seperti bangsa Israel kayak gitu Pak, Bu. Hanya terlihat mau baik ke orang yang ngelihat kita. Nek minggu shalom, haleluya, puji Tuhan, luar biasa, amin. Senin wis siji maneh. Apa? Dasar anak setan. Kapan kita bisa berubah? Nah kalau itu, seperti itu yang kita lakukan. Saya mau kasih tahu Pak. Kita seperti tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Kehadiran Tuhan itu bukan dibuktikan dengan salib sing gede. Pastor, ada Tuhan loh pastor di rumah saya.
Buktinya mana? Iku ono salib gede ngene pojokane lawang. Apa bedane sampean sama ngasih pohon daru, tahu pohon daru sing digoleki ngene Gunung Kawi itu loh. Pesugihan dikasih kain merah dicantol nang ngene dhuwure lawang. Apa bedane salib itu dengan itu? Kehadiran Tuhan itu dibuktikan dengan kehidupan bapak-bapak. Papa-papa di tempat ini. Mama-mama di tempat ini. Anak-anak di tempat ini. Engkong-engkong di tempat ini. Emak-emak di tempat ini. Yang takut akan Tuhan. Kalau di rumah kita cek aja di rumah kita. Apa sih yang terjadi di dalam keseharian? Jangan kalau lihat di gereja, kalau saya sama Pastor Fani, sama Pastor Joshua lihat Bapak Ibu hari Minggu. Wih, bijaksana semua Pastor. Selamat pagi Pastor. Apa kabarnya Bu? Luar biasa Pastor, Tuhan Yesus baik. Iku lak mek dino Minggu Pak Bu. Itu seolah-olah kita hanya menghadirkan tabut Tuhan itu di gereja Surabaya City Blessing. Di beberapa gereja tertentu sampai ada gambarnya tabut perjanjian di depan gerejanya. Enggak, tabut perjanjian Tuhan atau kehadiran Tuhan itu harus hadir di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Kalau tabut perjanjian itu ada di dalam rumah tangga kita, artinya kehadiran Tuhan ada di dalam rumah tangga kita. Saudara mesti mikir, kalau mau menganiaya istri. Saudara mesti mikir, kalau ngomong sama suami, oh wong lanang, on. Saya nggak bisa pakai kata yang lain lagi, sebenarnya ada kata yang lebih kasar, tapi moh ini firman Tuhan. Wong lanang nggak berguna. Gak akan ada kata-kata itu. Tidak akan ada. Gini. Wih, tonggoku rek. Ayune. Wih, sopo iku rek? Seksi nih rek. Gak akan ada kata-kata itu. Tapi saudara mesti melihat istri saudara. Ini adalah teman pewaris kasih karunia kita. Bagaimanapun bentuknya. Mungkin sekarang udah melebar ke kanan dan ke kiri gak kayak disi. Tapi saudara mesti harus belajar mengasihi. Bukan karena apa-apa, bukan karena supaya dianggap baik Pak, no. Tapi karena ada Tuhan hadir di sana. Saudara bayangkan aja lah. Kayak kalau kita kerja yang paling gak enak itu kalau kerja diawasi CCTV bukan? Nyambut gawe ono CCTV, bose ono suarane. Hei! Kerjanya hati-hati loh ya. Nah itu kerja paling gak enak. Kayak saya guru gini nih, ngajar itu di belakang saya ada CCTV. Aku gak iso njewer arek itu ndak iso. Engko didelok moro tua sampean. Dilihat orang tua murid. Oh, saya bisa kena masalah. Nah, hal yang sama kalau Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan itu hadir di rumah tangga Bapak Ibu. Maka berpikir ulang kalau kita itu mau berbuat dosa. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Ngomong yang membangun. Ojo ngomong, dasar anak setan. Nek sampean ngelokno anakmu setan, sampean demit berarti. Atau mbahe demit, gitu kan. Emaknya demit, gitu kan. Kata-kata kita harus belajar untuk tahu bahwa Tuhan hadir di keluarga kita. Pastor, tapi suami saya nggak bisa berubah loh Pastor. Wangel dikandani, Watu hitam aja Pastor, itu ditetesi air, itu bisa lobang. Bojoku enggak, disaduk gak obah, dikeplak gak goyang, pengku. You know what is the meaning of pengku? Tahu Pak Michael pengku itu apa? Keras kepala, stubborn. Ya kalau Pastor Fani suka pakai kata stubborn. Wangel diomongi Pastor. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Peristiwa Obed Edom pasti dimulai dari keputusannya Obed Edom untuk memberi teladan kepada kaum keluarganya. Obed Edom itu bukan orang Israel yang bisa mengatakan kepada anak-anaknya, dengarlah firman Tuhan, angel.
Nggak bisa anak zaman dulu, waktu zaman saya, zamannya Pak Michael dulu. Kita seumuran kayaknya Pak Michael ya. Tua saya Pak, ya. Itu kalau papa kita sudah ngomong, gemeter Pak. Ada tamu, kemudian kita rame. Gemeter kita dulu. Zaman sekarang. Arek cilik, anak kecil itu susah diomongi. Anak kita itu nggak bisa diomongi zaman sekarang. Sampai gorokan sampai garing. Iya nggak bisa diomongi. Caranya gimana ngasih tahu generasi Z seperti ini? Gen Z seperti ini. Orang anak-anak yang baru lahir kemarin itu. Generasi seperti ini. Jadilah teladan Pak Bu. Seperti Obed Edom. Dia menghormati Allah Israel dan dia hadirkan tabut Tuhan. Kehadiran Tuhan itu di dalam keluarga. Dan bukan hanya itu. Yang kedua ini berkaitan. Obed Edom menghormati Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan. Menghormati dan mencintai itu hampir sama. Kalau menghormati Tuhan Yesus ya pasti mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti menghormati Tuhan. Caranya gimana menghormati Tuhan, mencintai Tuhan? Nyanyi pastor, aku mengasihi Engkau Yesus. Kan sudah mencintai Tuhan. Bukan Pak Bu. Menghormati Tuhan gimana? Siap Tuhan Yesus lapor pagi ini. Nah, gitu. Menghormati Tuhan itu harus dari kehidupan Bapak Ibu. Berubah enggak? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kehidupan kita, kalau perilaku kita, semakin kita mengiring Tuhan, semakin jahat, semakin judes, semakin nguamuan, gondoan, gampang cuklek, pokak. Tahu pokak ya? Itu loh yang gampang patah itu loh. Itu kita berarti tidak menghormati Tuhan sebagaimana mestinya. Menghormati Tuhan itu kelihatan dari sikap hidup kita, Pak. Nah, rahasia itulah yang membuat Obed Edom diberkati Tuhan 3 bulan lamanya. Loh, mari ngono lah Obed Edom tidak diberkati, enggak. Di dalam Alkitab memang ada banyak nama Obed Edom. Setahu saya Obed Edom ini pada akhirnya dia menjadi penjaga pintu bait Allah. Dia tetap bekerja sampai melayani Tuhan. Artinya keluarganya tetap diberkati. Dalam segala hal, bukan hanya bicara masalah duit, bukan hanya bicara masalah, oh kita sakit sembuh, oh enggak. Tapi dalam segala hal, Bapak Ibu akan bisa menuai luar biasa. Kalau kita belajar menghadirkan Tuhan dan menghormati Tuhan di keluarga kita. Mulainya dari Bapak Ibu dulu. Jangan menuntut suami, jangan menuntut istri kita berubah lebih dulu. No. Dari Bapak Ibu dulu jadi teladan buat mereka. Mereka akan melihat, loh dulu papaku yang suka marah, suka pakai tangan. Suka kalau marah pergi keluar rumah, gak mulai-mulai, gak jelas, kayak Bang Toyib. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, gak mulai-mulai. Bapak Ibu yang ngerti dangdut pasti ngerti lagu ini. Laki-laki, bapak-bapak kalau ada masalah di rumah tangga. Masuk kamar, berdoa, kumpulkan keluarga, ajak doa sama-sama. Masalahnya selesai? Belum tentu. Belum tentu langsung selesai. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Tuhan itu akan memampukan Bapak Ibu melewati masalah itu. Itu berkat yang luar biasa. Kalau agama-agama yang lain punya masalah, pengennya masalahnya yang pergi. Pengennya masalahnya kan yang hilang. Tapi tidak dengan orang percaya. Orang percaya itu ketika menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Tuhan memampukan dia melalui masalah itu dengan kemenangan. Itu luar biasanya orang percaya. Itu luar biasanya orang yang percaya Yesus.
Pengen nggak kayak itu Bapak Ibu? Pengen, saya pun juga pengen. Makanya saya mau belajar dari apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan ini. Keluarga kita jangan pernah menyelesaikan masalah dengan menggunakan kepalanya orang yang tidak percaya Tuhan. Di tempat saya ada tuh Bapak Ibu. Ya, ada sebuah keluarga Kristen. Oh pernah kesini kayaknya orangnya tapi nggak lama. Gitu ya. 2 minggu kemarin saya dengar mereka sudah bercerai. Tapi yang disesalkan adalah perceraiannya dia itu berdasarkan advice dari tetangga yang tidak percaya Yesus. Coba bayangkan. Oh iya paling enak pegaten ae wis. Wong lanang koyok ngono gak berguna. Pegaten ae. Cerai Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa sebenarnya ketika nanti mereka menghadirkan Tuhan. Tuhan bisa selesaikan loh masalah itu Pak. Bisa. Mengapa? Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa ketika Tuhan hadir di keluarga kita. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah menomorduakan Tuhan. Wis coba tak pikir ya mbak, akal hai opo caranya. Sama seperti bangsa Israel tadi itu. Wis tak bangunkan kereta yang baru pasti Tuhan senang. Padahal Tuhan gak mau kayak gitu. Belajar dari firman Tuhan. Belajar kembali dari firman Tuhan. Dan pakai firman Tuhan itu. Untuk mendoakan keluarga kita. Untuk mengubah keluarga Bapak Ibu semua. Amin. Saya mau kasih ayat terakhir. Ada dua slide yang harus dilewati. Karena ini nanti untuk ibadah siang. Next. Next terus. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi oleh Allah. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristen yang luar biasa pagi hari ini. Saya mau kasih tahu. Di dalam keluarga Bapak Ibu. Jangan pernah mencemarkan perkawinan. Dan mencemarkan tempat tidur kita dengan perzinahan. Baik itu secara pikiran maupun perbuatan. Ketika kita melakukan ini, seolah-olah nggak ada yang tahu. Betul, manusia nggak tahu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan ngerti. Dan ini adalah satu-satunya bukti bahwa kita tidak menghadirkan tidak menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Bapak-bapak saya tahu bapak-bapak sama dengan saya. Berjuang untuk tidak melakukan ini. Kenapa? Karena kelemahannya bapak-bapak itu ada di mata. Ono wong bening didik. Katanya teman saya seorang ustadz itu gini. Gak didelok iku eman. Didelok iku dosa. Itu. Kelemahannya di sini, di mata. Bertobat pagi hari ini bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tahu bahwa Tuhan itu ada di keluarga kita. Jangan pernah coba-coba mencemarkan perkawinan kita. Demikian juga ibu-ibu. Jangan pernah coba mencemarkan pernikahan kita dengan berpikir. Nek ngene paling enak pegatan naik. Ada yang pernah punya pikiran seperti itu? Nggak usah angkat tangan ya. Kalau ada yang punya pikiran seperti itu, stop sekarang. Hadirkan Tuhan di dalam pernikahan keluarga kita dan hormati Tuhan ketika Tuhan sudah kita hadirkan. Mak-mak, engkong-kong yang ada di sini. Pesannya terakhir, jadilah teladan buat cucu-cucu, buat ponaan, buat anak-anak. Jadi teladan. Baik di perkataan kita maupun di tindakan kita. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan.